Halo, tes. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Oke, kedengaran ya suaranya ya. Kedengaran, Pak. Oke, siap. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Sebelumnya, saya meminta maaf ya. Setelah sekian lama baru bisa melaksanakan lagi pertemuan tatap muka secara online seperti ini. Karena memang ada beberapa kegiatan yang harus dikerjakan atau dilaksanakan di prodi ya. Mungkin dosen lain sempat saja kan masuk. Nah, tapi kemarin kalau untuk saya memang untuk tatap muka online-nya saya yang masih belum bisa kemarin. Jadi apalagi ini kan sudah pertemuan kalau di Simpadu itu pertemuan ke-13. Pertemuan 13 dalam artian kalian nanti tinggal 3 pertemuan lagi sebelum nanti UAS. Nah, kemudian juga pagi tadi saya mengecek Google Classroom. Nah, di Google Classroom kalian itu semua sudah mengerjakan sampai bab 4 ya. Kalau kita lihat dari jadwal sesuai pertemuan 13 sudah masuk ke bab 7. Paling tidak bab 5 dan bab 6 seharusnya sudah selesai. Nah, namun tadi saya lihat di Google Classroom-nya baru sampai bab 4 ya, semuanya mengerjakan atau mengumpul. Betul begitu ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Jadi mungkin kendalanya tadi di bab 5 atau bab 6 seperti apa? Yang jelas mungkin hari ini kita agak mundur sedikit, saya akan membahas mengenai materinya fungsi. Mungkin bisa membantu kalian sekalian mengerjakan tugas materi tentang fungsi dan bab 6 itu array ya. Oke. Kemana ini? Share screen. Oke, seharusnya kan sudah masuk bab 7. Nah, ini kita balik sedikit lah terkait dengan bab fungsi ya. Latihannya sudah mengerjakan belum? Yang 5-6. Kan itu di Google Classroom itu tugasnya belum. Bab 5 sama bab 6. Tapi untuk latihannya apakah sudah mengerjakan atau belum juga? Halo? Kalau untuk latihannya sudah, Pak. Oke, sudah ya. Bab 5, bab 6 Iya. ya? Oke. Iya, Pak. Untuk tugasnya berarti masih dikerjakan atau belum? Karena masih kesulitan untuk memahami soalnya. Ya Pak, masih ada kesulitan. Oke ya. Baik, nanti kita sekalian membahas untuk tugasnya. Ini kita ini dulu ya diskusi mengenai materi fungsi ini sendiri ya. Nah, untuk fungsi bab 5 atau bab fungsi ini sendiri ya. Di sini saya menuliskan itu ada 4 tujuannya. Yang pertama itu mahasiswa atau kalian itu mengenal dulu apa saja jenis-jenis fungsi bawaan dari bahasa C++. Nah, itu dulu yang pertama. Setelah kalian mengenal jenis-jenis fungsinya itu, tahap selanjutnya adalah kalian memahami penggunaan fungsi-fungsi
bawaan dari bahasa C++. Nah, setelah memahami penggunaan fungsi-fungsi bawaan, kalian nanti akan memahami cara membuat fungsi yang kalian definisikan sendiri, atau yang di sini istilahnya didefinisikan oleh pengguna. Dan yang terakhir tentunya tujuannya adalah kalian itu atau mahasiswa mampu membuat program dengan memanfaatkan fungsi yang disediakan bahasa C++ dan juga yang didefinisikan oleh pengguna. Nah, biasanya ya di beberapa bahasa pemrograman, dan kalau saya lihat hampir semua bahasa pemrograman itu pasti memiliki fungsi bawaan. Nah, fungsi bawaan itu biasanya seperti yang di sini sama dengan bahasa C++. Fungsi bawaannya itu ada fungsi aritmatika, ada fungsi string, dan yang lainnya. Nah, di modul ini kalian juga bisa ya sambil mendengarkan suara saya, sambil membuka modulnya di halaman 39. Di situ ada fungsi aritmatika. Misalkan kita ingin menggunakan operasi yang ada di dalam matematika. Nah, itu kalian bisa menggunakan library-nya CMath seperti ini. Nah, setelah kita menambahkan nanti di bagian atas, kan kalian juga sudah melihat kan contoh-contohnya seperti apa. Nah, fungsi aritmatika ini setelah kalian tambahkan CMath ini, maka fungsi-fungsi yang bisa kalian gunakan itu seperti fungsi memberikan nilai balik, nilai akar. Jadi misalkan nanti di sini kalian tuliskan SQRT9 misalkan, maka outputnya nanti adalah angka 3. Seperti itu. Jadi ini mencari nilai akar, kemudian ini perpangkatan. Nah, ada juga fungsi sin, cos, tan, log, dan yang lainnya. Ini fungsi untuk yang aritmatika. Nah, selain itu, kalian juga bisa menggunakan fungsi atau library-nya stdlib ya. Si stdlib ini untuk fungsinya sendiri itu ada yang misalkan ABS, misalkan memberikan nilai mutlak dari bilangan bulat seperti itu. Nah, ada beberapa. Kemudian ada juga library-nya settype. Nah, ini biasanya itu akan digunakan untuk mengecek karakter itu seperti apa. Misalkan yang pertama, mengecek apakah karakter itu merupakan alfabet atau tidak. Ada juga mengecek apakah suatu karakter itu dalam bentuk huruf kecil atau tidak. Nah, seperti itu. Banyak ya fungsinya di sini. Dan saya yakin kalian juga sudah mengetahuinya dengan mengerjakan latihannya seperti itu. Nah, itu tadi adalah fungsi-fungsi bawaan dari C++. Yang selanjutnya itu ada fungsi yang disediakan, fungsi yang bisa didefinisikan oleh pengguna atau dibuat sendiri oleh pengguna. Nah, untuk fungsinya ini sendiri, strukturnya itu yang perlu kalian perhatikan di sini. Yang pertama itu yang harus kalian tuliskan adalah tipe data. Nah, di depan itu tipe data, kemudian nama fungsinya apa, kemudian kalau misalkan fungsinya memiliki parameter, maka ditulis parameter atau variabel seperti ini. Nah, baru di dalamnya itu nanti bisa kalian tuliskan fungsinya mau ngapain saja. Nah, untuk cara penggunaan fungsi ini contohnya, misalkan kalian ingin membuat suatu fungsi yang mengalihkan dua nilai. Nah, nilainya itu kita simbolkan di sini adalah X dan Y.
Nah, terkait dengan fungsi yang didefinisikan oleh pengguna itu sendiri, itu ada 2 jenis ya. Nih kalau kalian perhatikan, jenis yang pertama itu yang di dalam di dalam fungsinya itu dia pasti menggunakan nilai return seperti ini, nilai kembalian. Nah, ini terlihat kan ya di layar kalian ya. Tinggi, Pak. Tinggi, Pak. Nah, ini yang jenis pertama. Jenis yang kedua adalah fungsi void. Nah, fungsi void ini yang membedakan dengan yang di atas ini adalah dia tidak ada nilai return. Itu aja bedanya. Dan kalau namanya fungsi void, di depannya harus ada kata kuncinya void ya. Void, kemudian nama fungsinya apa, kemudian ada parameternya apa juga, kemudian apa instruksi yang akan dikerjakan. Nah, jadi ada 2 jenis itu untuk fungsi yang didefinisikan sendiri. Nah, contohnya seperti di sini ya. Di praktik 5 strip 1.cpp ini, seperti biasa kalian menginputkan atau mengetikkan di sini yang pertama adalah include IOStream. Kemudian karena kalian ingin menggunakan fungsi dari bawaannya C++, maka kalian tambahkan library-nya. Misalkan di sini adalah fungsi aritmatika, maka kalian tambahkan library CMath dengan mengetik include math. Nah, Maksudnya itu kalian fotokopi baru gelar diri lagi. saya mute dulu ya si Indah ya. Ya itu. Oke. Nah, kemudian setelah kalian masukkan library-nya, kemudian kalian tuliskan ini using namespace std ya, using namespace standar std. Kemudian ini bagian main-nya, integer main dalam kurung seperti ini. Nah, ini ada perintahnya. Nah, kalau seandainya include CMath ini tidak kalian tuliskan, maka kita tidak bisa menggunakan fungsi yang ypow ini. Nah, kita coba ini ya, supaya cepat saya kopikan saja seperti ini. Oke. Ini cukup terlihat kan ya di tempat kalian atau masih kurang besar nih? Terlihat, Pak. Oke, terlihat jelas ya. Nah, jadi save dulu. Kita save. Oke, langsung dulu. Oke, run. Ya kan terlihat ini. Nah, kalau seandainya yang library-nya tadi tidak atau belum kalian masukkan, biasanya itu akan muncul pesan kesalahan atau pesan error. Nah, kita coba jalankan tadi run, execute, compile and run. Nah, jadi sekalian juga di sini ya, ketika kalian mengetikkan Belum terlihat ke mana? Ke C++-nya, Pak. oh C++-nya belum ya? Oke. Ya, Pak. Bentar, kita share screen-nya, stop dulu. Oke, berarti tadi masih di ini ya, masih di yang tampilan modul ya. Iya, Pak. Tinggi, Pak. Oke, sorry.
Oke, sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke, siap. Nah, ini ya, saya coba jalankan seperti ini. Nah, ini akan muncul. Ya. Nah, tapi kalau misalkan yang di bagian atas ini kalian hilangkan, oke, mungkin yang lain coba di mute dulu ya. Oke, sudah. Nah, jadi kalau misalkan yang tadi kalian hilangkan, kemudian kalian coba jalankan seperti ini, nah, dia akan menunjuk ke bagian yang salah. Nah, ini sekalian juga apa namanya mengajarkan atau memberitahu ke kalian juga, misalkan ketika kalian bikin program, tiba-tiba ada error merah seperti ini, maka untuk mengetahui errornya di bagian mana, kalian lihat nih, di bagian bawah sini. Nah, selain tadi ya, kalau misalkan kita jalankan, nah dia kan langsung menunjuk ke baris berapa yang errornya. Nah, kalian juga akan bisa mengetahui pesan kesalahannya itu di bagian bawah. Nah, di sini dijelaskan di baris ke-9 di kolom 16. Jadi anggapannya yang POW ini itu di posisinya kolom 16 ya. Karena kan sistemnya ini apa ya namanya di layar itu kan mengenal istilahnya itu yang baris dan kolom gitu. Nah, jadi yang perlu kalian perhatikan sih ya di bagian barisnya sini sih yang paling enaknya juga ya baris. Nah, di sini menyatakan bahwa di baris 9 ada pesan kesalahan. Pesan kesalahannya apa? Di sini terlihat enggak nih kecil sih, agak kecil. Bentar, Windows. Nah, di sini. Tuh, di baris 9 kolom ke-16 filenya adalah file yang ada errornya itu di dalam untitled1.cpp. Untuk pesan kesalahannya adalah ada error bahwa POW. POW ini ada kata POW di situ yang belum dideklarasikan. Jadi tidak dikenali POW ini apa maksudnya, kata kuncinya punya siapa seperti itu. Nah, sehingga tadi harus kita masukkan ya. Nah, oke, kelihatan kan ya? Berarti sudah berhasil. Nah, sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? Tidak. Sudah apa namanya? Sudah cukup paham? Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Ya, silahkan. Kalau ada yang mau bertanya dulu sebelum saya lanjutkan. Bagaimana? Sudah cukup jelas? Atau ini deh, saya bikin ini lagi yang baru deh. Search file. Nah, tadi kan karena sebelumnya saya menjelaskan ada dua jenis fungsi itu, yang fungsi bawaan C++ sama fungsi yang didefinisikan oleh user sendiri, maka di sini saya kasih contoh juga fungsi yang didefinisikan oleh user. Nah, itu bisa kalian lihat di dalam contoh kode program praktik 5-2.cpp di halaman 42. Nah, tuh coba ya.
Nah, seperti ini. Coba kita rapikan dulu. Ini supaya rapi. Nah, jadi ya, kalau misalkan kita ingin menggunakan fungsi yang kita definisikan sendiri, maka syaratnya itu yang pertama adalah kalian yang jelas bikin dulu ya, bikin dulu apa namanya fungsinya. Nah, misalkan yang ini tadi saya ingin mengalihkan dua buah bilangan, itu ya untuk fungsi yang pertama. Ya, untuk fungsi yang pertama. Nah, kalian juga ini ya, sekalian nih juga kalau kalian ingin memberi tambahan penjelasan di coding kalian, itu kalian bisa dengan cara ini membuat yang double slash seperti ini. Kemudian kalian ketikkan penjelasan. Jadi ini semacam apa ya istilahnya itu dokumentasi kalian. Dokumentasi kalian. Nah, dokumentasi kalian untuk mengingatkan kira-kira fungsi yang kalian bikin ini dia buat apa gitu. Fungsi pertama ini dan kalau bisa penjelasan di sini adalah penjelasan yang benar-benar mendeskripsikan dari fungsi yang kalian buat. Misalkan ini fungsi untuk mengalihkan dua nilai atau angka seperti itu. Fungsi untuk menampilkan hasil perkalian. Nah, itu kalian bisa memberikan informasi seperti ini, deskripsi seperti ini. Jadi kalau kita coba jalankan, kita ulangi lagi seperti tadi. Nah, oke. Nah, jadi di sini ya kalau kita lihat dari apa ya istilahnya best practice atau best practice itu istilahnya adalah contoh terbaik yang biasanya digunakan oleh beberapa programmer. Kalau menggunakan bahasa C++ ini, ketika ingin menggunakan fungsi yang didefinisikan sendiri atau kalian buat sendiri, maka di sini ya, kalau kalian lihat nih strukturnya. Pertama, sama seperti yang sebelumnya, kita menambahkan include IOStream. Kemudian using namespace std. Ini istilahnya wajib ya. Kalau istilahnya itu harus ada seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya itu kalian menuliskan header. Header dari fungsi. Nah, jadi sedikit kita balik ke sini, sebenarnya fungsi itu ya kita ilustrasikan itu sama seperti manusia gitu kan. Ada bagian kepala, ada bagian tubuh. Nah, istilahnya itu ada headernya, ada bodinya. Nah, yang header itu adalah bagian sini. Yang saya ini ya, tandai ini. Nah, ini bagian header. Nah, sedangkan bagian bodinya itu adalah semua kode program yang ada di antara dua kurung kurawa. Nah, itu bodinya namanya. Jadi, ada header, ada body. Nah, balik lagi ke sini, ketika menggunakan fungsi yang dibuat sendiri, maka di C++ biasanya kita tuliskan dulu di atas headernya. Nah, jadi semua fungsi yang kalian buat, itu tuliskan dulu headernya di bagian atas. Kemudian ini adalah
kode program utamanya, integer main. Nah, baru setelahnya adalah fungsinya. Fungsinya lengkap dengan bodinya, header dan body. Seperti itu. Nah, sekarang kalau misalkan ini tidak kita definisikan atau kita hilangkan, kira-kira apa yang terjadi? Nah, ini ya. Jadi, walaupun di dalam satu file yang sama ini kita sudah menuliskan nih, ada fungsinya ini, dia tidak bisa mengenali ya, karena headernya di sini tidak kita tuliskan di bagian atas. Nah, kalau kita kembalikan lagi, kemudian coba kita jalankan, nah bisa lagi kan, seperti ini. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, seandainya nih Pak, misalkan headernya ini kita hilangkan, atau di sini ya kalau kalian tidak ingin menghilangkan atau apa ya istilahnya itu membuat supaya kode program ini tidak terbaca sementara, kalian bisa menggunakan yang ini tadi ya, tanda yang ini tadi. Nah, ini dia tidak akan dieksekusi oleh program. Dia dianggap bahwa ini hanya komentar, bukan untuk dieksekusi baris program. Nah, sekarang pertanyaannya ya, kalau misalkan ini kita hilangkan tadi ya, kita hilangkan atau kita tutup seperti ini, kemudian yang ini kita pindah ke atas, kita cut, kemudian kita pindah ke atas, kemudian kita save, kemudian coba kita jalankan. Nah, bisa ya. Tapi seandainya tadi ini kita taruh di bawah, kemudian kita tidak menuliskan header di sini, maka dia akan error atau tidak bisa menjalankan kode program. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Karena apa ya istilahnya itu bahasa pemrograman C++ itu adalah bahasa pemrograman yang sekuensial atau prosedural. Dalam artian di dalam program itu dia akan membaca baris kode program itu dari atas ke bawah. Jadi misalkan nih dia akan membaca dulu dari baris pertama sampai baris ini kan ini posisinya hilang nih, ini posisi hilang. Nah, dia akan baca dari baris pertama, kemudian ketemu nih di baris ke-14 ada fungsi multiply. Nah, karena sebelumnya di baris sebelumnya kita tidak memberikan informasi terkait dengan fungsi ini, maka otomatis dia akan error. Nah, dia akan error dan di sini kalau kalian lihat lagi nah, dan kalau kalian lihat lagi di sini akan ada muncul errornya di baris 14 itu yang pertama. Kemudian error yang kedua adalah baris 15. Nah, untuk pesan errornya sendiri adalah, nah ini, nama fungsinya itu apa? Kan multiply was not declared in this scope. Nah, jadi itu ya. Sehingga di sini kalian harus memberikan informasi terlebih dahulu bahwa sebenarnya multiply ini adalah suatu fungsi yang ada atau yang sudah kalian buat seperti itu.
Nah, kan. Nah, bisa. Lalu mungkin ada pertanyaan lagi, Pak. Ini kan agak ke double nih, Pak. Kita nuliskan di atas sini. Di atas sini kita headernya sudah dituliskan. Sedangkan di bagian bawah sini lengkap header sama body. Kenapa tidak menggunakan cara yang tadi? Ibaratnya itu header sama bodinya langsung aja tuliskan di atas tanpa menambahkan kode program ini. Lumayan 2 baris lebih ringkas seperti itu. Nah, biasanya untuk pengembangan aplikasi yang lebih luas di C++ ya. Ini kita bicaranya di scope atau di ruang lingkupnya C++. Untuk memudahkan programmer itu biasanya memang dia akan menuliskan dulu informasi di bagian atas fungsi apa saja yang ada dan juga langsung nuliskan bagian integer main-nya ini. Kemudian yang lengkap fungsi sama header sama bodinya itu di bagian bawah. Itu untuk memudahkan melihat. Bahkan untuk yang level yang lebih lanjut, biasanya itu fungsi ini dibungkus lagi ke dalam file lain. Jadi modelnya itu sama seperti kalian menggunakan yang tadi. Fungsi bawaan dari C++ yang seperti POW tadi kan. Itu kan sebenarnya kalau kita lihat ya, hampir sama seperti ini. Tapi karena dia dibungkus ke dalam suatu file CMAT, nah makanya dia langsung seperti ini aja. Padahal kalau misalkan mau kita bongkar seperti itu, dia kurang lebihnya seperti ini. Dia akan menuliskan lengkap seperti ini. Nah, jadi memang penggunaan library ini memudahkan kita mengelola dari kode program yang kita buat. Oke, ini sudah 2 terkait fungsi bawaan C++ dan juga fungsi yang didefinisikan sendiri. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? Saya ingin mendengar dari kalian gitu tanggapannya seperti itu. Oke, silahkan siapa yang mau mewakili? Sebelum kita masuk ke pembahasan sedikit mengenai tugas. Halo? Ini masih standby kan? Halo? Masih, Pak. Oke, masih. Ada yang mau Tinggi, ditanyakan Pak, dulu? masih. Atau ada yang mau didiskusikan dulu? Bapak izin bertanya, Pak. Oke, silahkan. Ira Puspawibowo, ya. Inggih. Misalkan lo, Pak, di flowchart tuh lo ada dibagi. Kan pertama tuh yang mulai itu, terus input data, proses, sama output. Nah, cara membedakan yang untuk input data, proses, sama output tuh kayak gimana, Pak? Yang benarnya kayak gitu, nah. Proses, Itu, Pak. input data, Sama yang output. sama yang output ya. Oke. Bentar ya. Kalau yang untuk flowchart itu sebelumnya sudah pernah ini enggak? Waktu sebelumnya kalian dengan Pak Mehmet ya? Betul ya, logika algoritma ya? Sebelumnya apa mata kuliahnya? Itu sebelumnya itu sama Ibu Iis sama Pak Billy kemarin, Pak, kalau logika. Ya, sudah masuk ke flowchart ya belum ya? Halo? Kalau kada salah kemarin tuh ke skip babnya, Pak Ai. Oh, skip gitu ya? Oke, bentar. Kalian bikin flowchart-nya menggunakan apa? Visio? Atau apa? Biasanya pakai Draw.io, Pak.
Oke, Draw.io juga ini bagus, lumayan lengkap juga Draw.io. Oke ya, bentar ya. Oke ya, jadi terkait dengan simbol flowchart itu sendiri, membedakannya antara yang proses, input, sama output itu ya seperti apa. Jadi untuk apa namanya, bentar ini masih loading. Ini aja deh. Ini sebenarnya terkait dengan apa namanya flowchart itu sendiri. Dengan flowchart itu sendiri ya sebenarnya kalau paling mudah ya kalian bisa cari di Google. Di Google tuh sekarang sudah sangat mudah. Tapi untuk penyamaan persepsi seperti itu ya. Di sini saya contohkan saja. Kita ambil di salah satu sumber gitu. Saya share screen lagi. Mana share screen? Oke, sudah terlihat ya. Nah, jadi ini. Jadi kalau di flowchart itu yang pertama kan yang simbol harus kalian miliki itu adalah terminal itu. Ini terlihat kan PowerPoint saya ya? Ini terlihat, Pak. Nah, jadi yang pertama itu simbolnya ini yang seperti bentuk oval seperti ini ya. Nah, jadi terminal itu maksudnya di sini adalah itu menandakan start sama end, awalan sama akhirannya. Jadi kalian tulis saja menggunakan bahasa Indonesia mulai gitu, mulai dan selesai. Nah, itu yang harus ada. Seingat saya ketika saya lihat-lihat tugas kalian itu masih ada beberapa itu tidak ada ininya end terminal untuk end atau selesainya ini. Jadi simbol ada nih yang simbol pertama untuk memulai itu ada, kemudian input proses itu ada. Nah, tapi di sini untuk yang selesainya itu tidak ada seperti itu. Nah, jadi terkait pertanyaan tadi yang jelas ya simbol untuk di sini ya kita menggunakan simbol yang ini jajar genjang ya, ini jajar genjang itu ada itu input sama output ya. Kita bisa menggunakan itu input sama output. Kemudian ada simbolnya persegi panjang seperti itu. Simbol persegi panjang itu menyatakan proses atau apa yang dilakukan. Nah, baru nanti outputnya balik lagi seperti itu. Kita lihat contohnya ya. Contohnya ini ntar saya ini lagi deh. Stop share screen. Nah, kita coba langsung ini aja ya. Langsung apa namanya? Contohkan seperti itu. Mana ya? Sini share screen mana share screen. Nah, share. Nah, ini sudah terlihat ya. Draw.io-nya terlihat ya. Terlihat, Tinggi, Pak. Pak. Oke, kemudian di sini
supaya mudah. Bentar, kita ini. Oke. Nah, jadi ini aja contohnya nih. Misalkan kita ingin membuat diagram dari codingan kita yang di sini. Otomatis kan yang pertama tadi perlu apa kita? Yang kita perlukan adalah simbol ini kan. Nah, simbol ini. Nah, ini pasti kalian tuliskan mulai seperti itu. Ya, mulai ya. Mulai. Kemudian selanjutnya itu kan kalau kita lihat dari alurnya ini adalah masukkan nilai pertama. Nah, itu kalian kalau saya sih biasanya seperti ini. Gini aja, input nilai pertama. Kemudian input nilai kedua. Nah, nanti kan kalian bikin apa namanya nih, sesuaikan. Nah, setelah itu apa lagi? Nah, jadi kan kalau di dalam pemrograman itu kan harus ada 3 ya minimal ya. Ada input, output, sama proses. Nah, yang di sini yang terlihat baru inputnya. Berarti kita perlu 2 lagi, ada output sama proses. Nah, otomatis di sini ya, di antara apa namanya input dan output kan ada proses. Nah, maka kita tambahkan prosesnya di sini. Nah, kalau prosesnya menggunakan persegi panjang ya. Nah, seperti ini. Jadi kalian ketikkan namanya proses ya, namanya proses itu biasanya kita menggunakan kata kerja. Nah, kata kerjanya itu aktif. Nah, kata kerja aktif berarti menggunakan yang istilahnya ya. Nah, dalam hal ini kan karena tujuan pemrogramannya itu ingin mengalihkan 2 buah nilai atau 2 buah bilangan, maka di sini kita tuliskan di sini mengalihkan 2 buah bilangan. Nah, atau misalkan kalian ingin tambahkan penjelasan lagi, lebih jelas lagi, input nilai pertama, misalkan katakanlah di sini X. Kemudian di sini Y. Nah, sesuaikan dengan nama variabelnya. Berarti ini input, kemudian ini adalah output, berarti mengalihkan 2 buah bilangan X dan Y. Nah, setelah ini ada proses, selanjutnya ada ini lagi kan, ada output lagi. Nah, outputnya adalah nilai perkalian. Nih, nilai hasil perkalian. Nah, kalian jelaskan juga kan di sini, kalau di sini adalah perkaliannya, kalau mau kalian tambahkan penjelasan berarti ini result. Disesuaikan dengan nama variabelnya. Nah, setelah itu apa lagi yang dilakukan programnya? Karena kan kalau secara logika nih, coba ya kita jalankan lagi ya. Kita coba jalankan lagi programnya ini. Secara alur yang harus kita lakukan apa? Input nilai pertama, input nilai kedua, kemudian proses di dalam programnya, baru hasil perkalian. Berarti selesai kan? Tidak ada lagi apa namanya kode program atau pekerjaan yang dilakukan, karena ketika kita klik tekan enter dia langsung close kan. Otomatis yang terakhir itu harus kalian tambahkan
seperti ini. Nah, tinggal bentar. Nah, dan jangan lupa kalian tambahkan juga tanda panah yang menandakan bahwa prosesnya itu berurutan dari apa namanya, dari atas ke bawah. Nah, seperti ini ya. Bagaimana Ira tadi? Tinggi Pak, paham. Terima kasih Pak. Oke, baik. Terima kasih. Yang lain mungkin ada yang mau didiskusikan lagi? Ada mau yang ditanyakan? Ada yang lain bagaimana? Sudah paham sejauh ini ya? Kalau begitu kita akan coba membahas mengenai tugas. Nah, kita coba membahas mengenai tugas. Itu bisa kalian lihat di halaman 45. Di halaman 45, coba dulu kita yang nomor 1. Ini semuanya sudah ada yang mengerjakan atau belum sama sekali? Bagaimana nih kelompoknya nih? Untuk tugas bab 5 nih. Sudah ada Pak, tapi yang penjelasan rumusnya itu belum semua selesai. Oh, atau mungkin langsung ini aja, kayak Ira kelompoknya yang penjelasan rumus yang kurang jelas di bagian yang mana, nomor berapa? Kalau nomor 1 sudah mengerjakan semua berarti nih. Halo? Halo, gimana nih? Sudah ada yang mengerjakan atau belum sama sekali? Kalau misalkan sudah ada yang mengerjakan, misalkan ini Pak, kelompok kami sudah mengerjakan nomor 1 dan nomor 2, kesulitan di nomor 3 misalkan. Nah, itu yang kita bahas. Atau misalkan ini Pak, kami belum semuanya, memang belum mengerjakan. Nah, kita coba bahas dari nomor 1. Bagaimana? Halo? Masih ini kan, masih standby kan? Halo? Oke, halo? Bahas dari awal dingin, Pak. Oh, dari awal. Oke. Oke nih ya, coba kita bahas dari yang pertama. Di sini untuk yang nomor 1. Nomor 1 itu perintahnya adalah buatlah program yang membuat semua input yang dimasukkan user menjadi huruf kapital semua. Jadi di sini buat program yang mengubah semua inputan user menjadi huruf kapital. Oke. Jadi kan perintahnya seperti itu. Perintahnya seperti itu. Kemudian yang pertama kali harus kalian lakukan apa? Include your stream. Ya, include. Berarti include IO stream.
Kemudian yang kedua apa? Using name space std. Kemudian apa? Integer main. Oke. Selanjutnya dulu. Kalau kita balik lagi, semua konsepnya itu adalah program itu ada 3 hal, input, proses, output. Otomatis yang kita bikin apa pertama dulu? Library. Otomatis yang perlu kita kita buat terlebih dahulu adalah Input. apa dulu yang pertama? Artinya kan kita bisa aja sih langsung membuat program yang meminta inputan. Tapi kan kita perlu memberikan informasi ke pengguna, ke orang yang akan menggunakan aplikasi. Otomatis yang perlu kita buat pertama itu adalah informasinya dulu, yang menampilkan apa sih yang ingin dilakukan oleh program atau apa yang harus dilakukan oleh si pengguna. Nah, dalam hal ini misalkan adalah masukkan kata. Nah, seperti ini dulu misalkan ya. Kita yang ini aja dulu yang sederhana dulu. Cout. Kemudian yang setelah kita menampilkan, sini saya beri misalkan tugas 5 strip 1 ya. Masukkan kata, selanjutnya apa lagi? Kalau kita coba tes, jalankan. Nah, oke, sudah oke ya. Nah, selanjutnya berarti kita meminta inputan kan? Berarti cin. Nah, setelah cin ini, kita masukkan variabelnya, misalkan kata. Nah, pertanyaannya, apakah ini cukup? Nah, apakah ini cukup? Tentunya belum ya, tentunya belum. Kemudian di sini kita masukkan lagi apa nih? Kan setiap variabel yang kita tuliskan itu harus memiliki tipe data. Nah, jadi kira-kira tipe datanya apa ini ya? Kalau kita balik lagi lihat di bab 1, nah kita gunakan apa ya? Coba ya, kita gunakan char kata. Kemudian kalau kita coba cout, apakah bisa katanya? Oke, salah ini ya, salah apa tanda. Nah, ini keluarnya malah ini ya. Oke, kita coba ubah, berarti tidak bisa char ya. Bisa string. String dan kata tidak bisa. Oke. Ada yang bisa bantu mungkin? Halo? Halo?
Bagaimana? Nggih, nggih, Pak. Nggih. Mengajar, Pak. Oke ya, sorry ya tadi ya. Gimana nih? Ada yang bisa bantu? Mungkin yang dari sudah mengerjakan? Halo? Gimana Halo. yang lain? Char buka kurung yang array itu apa Pak namanya? Oke. Gini. Char ya itu angkanya berapa sih itu? Misal karakternya 20. Oke. Saya kata di Oke, apakah sudah coba ya? Gimana? Ini benar seperti ini? Oh, itunya maksudnya yang di kata itu. Ya, Oke. Nah, jadi yang pertama tadi apa? Kita perlu ini ya, ada tiga ini ya. Input, output. Berarti yang kurang apa ini? Proses. Nah, jadi kan kalau yang dari soalnya tadi adalah membuat program yang mengubah semua inputan user menjadi huruf kapital. Artinya tadi kan kalau misalkan di sini Polyban, huruf kecil semua, itu harus keluarnya nanti Polyban huruf besar semua. Nah, sekarang kita lihat. Ini kalian bisa sambil buka apa namanya modul. Nah, itu kalian lihat di bagian praktik 5 strip 9. Itu ya. Kalian lihat di bagian sana. Nah, coba misalkan kita ketikkan ya di yang praktik 5 step 9 itu kan seperti ini. For, char, lower,
Nah, kalau kalian ingat lagi di halaman masih di bab 5, di halaman 40. Nah, itu kita perlu menambahkan satu lagi library di sini yang namanya itu adalah cc type. Nah, char upper sama dengan to upper lower, kemudian cout ini codingannya kita ambil dulu dari yang praktik 5 strip 9. Nah, baru nanti kita apa namanya? Kita modifikasi. Nah, coba ya untuk yang ini kita jalankan dulu. Nah, ini bisa kan ya fungsinya sudah jalan yang to upper tadi. Nah, sekarang yang jadi masalah atau jadi kendala itu adalah bagaimana caranya, kan kalau yang di dalam for tadi nih kita sudah bisa nih yang huruf A-nya kecil jadi huruf A besar gitu sampai Z. Nah, yang jadi pertanyaan bagaimana supaya kata Polyban itu menjadi huruf besar semua. Nah, berarti di sini ada sedikit kita apa namanya? Kita modif. Nah, untuk memodifnya itu kalian perlu lihat lagi untuk perulangan. Kita lihat perulangan yang for, ya for. Nah, di sini kita coba lagi ya, kita tambahkan. Misalkan integer panjang kata. Ya, banyak kata. Nah, di sini kita proses ya. Panjang kata itu sama dengan nah, coba kita cek dulu ya. Benar nggak? Len ini fungsi len ya. Ada yang ingat cara untuk mengecek jumlah panjang karakter dalam suatu variabel string? Oke. Ada yang masih ingat mengecek length? Length dari suatu karakter. Halo?
Halo, masih di ini kan? Masih di room kan? Pak. strlen. Coba kita tambahkan lagi di sini misalkan include. Kemudian di sini ada string, saya tidak execute, masih ya kata strlen. Strlen kenapa tidak ada nih strlen? Kita coba size of. Coba ya kita lihat cout. Coba panjang kata. Size of bukan, kita gunakan yang include IOStream, say using namespace std, strlen. strlen was not declared ya. Berarti ada yang ini nih. Ada yang salah ini. Fungsi kita lihat. Nah ini ya. Jadi kita pertama dulu harus tahu dulu berapa banyak jumlah karakter atau panjang kata dari inputan user. Nah setelah itu kalau kalian perhatikan di sini, tadi kan kita ingin mengubah bagaimana supaya tulisan Polyban yang awalnya huruf kecil itu menjadi huruf kapital atau huruf besar semua. Nah, kalian gunakan fungsi to upper yang kalian ambil dari library include si type ini. Nah, jadi kita gunakan for biasakan integer i sama dengan 0 sampai dengan i kurang dari sama dengan kurang dari kita gunakan kurang dari ya, kurang dari panjang kata, kemudian ini adalah i plus plus, kemudian yang selanjutnya kalian gunakan itu adalah yang ini tadi.
kata I. Nah, kata I itu di sini kita apa namanya? To upper berarti nah, ini coba kita simpan, kemudian coba kita jalankan apakah bisa. Coba ya, percobaan pertama apakah bisa. Nah, ini ya. Jadi tugas pertama itu intinya setiap inputan yang dimasukkan oleh user itu huruf kecil itu harus berubah jadi huruf besar. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nah, jadi apa namanya yang di sini bahwa ya kalau kita lihat sebenarnya untuk kata atau kalimat itu secara implisit dia itu merupakan sebuah array atau larik. Nah, array larik dalam artian kalau kalian di bab 6 sudah sedikit membaca tentang array atau larik itu, maka setiap array atau larik itu memiliki nilai indeks. Nah, jadi anggapannya itu bahwa kata yang dimasukkan dalam hal ini ya, kata yang kita masukkan itu adalah kata poliban. Nah, ini saya langsung ketikkan di sini ya. Nah, ini sebenarnya merupakan suatu array di mana setiap huruf atau karakternya itu menempati suatu indeks. Nah, indeksnya itu pastinya kan dimulai dari 0. Nah, sehingga karakter P itu indeksnya 0. Posisinya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, karena kita tahu bahwa indeks suatu array itu dimulai dari angka 0, maka otomatis di dalam perulangan itu kita akan memulainya dari indeks ke 0 ditandai dengan integer i sama dengan 0 sampai i kurang dari panjang kata. Nah, ini maksudnya kan perulangannya akan terus berlanjut sampai nilai i itu nilainya kurang dari jumlah panjang kata. Panjang katanya tadi 7. Nah, Bapak, mohon maaf, Bapak memotong. Izin Pak, Ulun Ira Puspawibowo keluar kuliah terlebih dahulu karena ingin berobat Pak. oke, siap ya. Hati ya. Terima kasih Pak. Ya. Oke, nah kita lanjut lagi. Nah, tadi panjang kata itu 7. Nah, sehingga perulangan itu harus lebih atau harus kurang dari nilai panjang kata ini. Ya, seperti itu. Kalau seandainya kalian di sini di codingannya ini ya, kalian tuliskan lakukan perulangan dari i sama dengan 0 sampai dengan nilai i kurang dari sama dengan panjang kata. Kita lihat kira-kira apa yang akan terjadi. Nah, kita masukkan lagi poliban. Nah, yang terjadi tetap bisa. Namun ini hanya di kasus tertentu. Kenapa seperti itu? Nah, kenapa seperti itu ya? Karena ketika karena sebenarnya jumlah kata itu kan karakternya itu ada 20. Nah, sehingga otomatis walaupun kita ubah ini i kurang dari sama dengan ya tidak masalah. Nah, akan jadi masalah misalkan nih kita memang mengalokasikan ini 7 untuk kata poliban tadi. Nah, ya. Coba kalian lihat sini. Kira-kira bisa tidak? Tetap bisa.
7 karena 7 ya. Nah, jadi apa namanya? Kalau untuk best practice atau best practice-nya itu adalah kalian tuliskan I kurang dari panjang kata. Karena ini kebetulan di C++ dia tadi tetap bisa menampilkan. Namun ada di beberapa pemrograman itu misalkan pemrograman Java, salah satu bahasa pemrograman yang juga populer digunakan untuk membuat aplikasi Android seperti itu. Nah, kadang kalau kita membuat nilai indeksnya itu melebihi nilai indeks yang tersedia, dia akan muncul error. Nah, hanya saja kebetulan di sini memang untuk contoh soal ini dia bisa ya. Nah, adapun intinya adalah untuk soal nomor 1 itu sudah bisa terjawab. Intinya kita ingin membuat program yang mengubah semua inputan user menjadi huruf kapital. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Oke, silahkan. Ada yang mau bertanya? Atau masih belum paham? Atau sudah paham semua? Oke, sebelumnya coba kalian aktifkan kameranya semuanya. Saya ingin mendokumentasikan pertemuan hari ini. Oke, mungkin tunggu aba-aba saya ya, bentar. Sekarang tanggal 28 Desember 2020. Oke. Oke, bentar, ini kenapa tidak bisa muncul? Oke, ya sudah. Ini Indah Simanjuntak, Rizkika, Rahma Raudah, sama Rizda Depi. Kalau tidak ada kendala, silahkan dinyalakan dulu. Masih tetap semangat kan ya? Atau sudah mulai mengantuk? Setelah ini kuliah apa lagi kalian? Akuntansi biaya, Pak. Oh iya, pantas. Semakin membuat ngantuk kayaknya. Akuntansi biaya. Apa maksudnya? Materinya setelah ini ternyata lebih berat lagi. Oke ya. Oke, Rizda Depi mungkin apakah ada kendala mungkin di kameranya? Kalau tidak ada, silahkan open kameranya terlebih dahulu. Oke, oke deh. Kalau sudah memang mungkin ada kendala, hitungan ketiga ya, saya akan coba dokumentasikan terlebih dahulu. Oke, siap ya semuanya. 1, 2, 3. Oke, ntar saya. Oke, jadi
terkait dengan mungkin tadi kan awalnya ingin kita bahas semua, tapi kayaknya ini untuk yang nomor dua udah jelas kan ya, itu membuat rumus ya. Buat rumus. Jadi untuk 2, 3, dan 4 mungkin saya ini sekilas saja ya. Apa namanya? Kasih clue tambahan aja ya. Clue tambahan. Sekilas mana tadi? Oke. Nah, ntar. Nih, yang nomor tiga itu kan kalian disuruhnya membuat program untuk menghitung rumus. Nah, untuk rumusnya itu sendiri ya, itu kan seperti ini rumusnya. Kalau kalian buat dalam bentuk kode program, nah, yang pertama catatannya adalah satu, kalian perlunya import library-nya CMath. Nah, itu ya, import library-nya CMath itu yang pertama. Nah, setelah itu untuk menuliskan rumusnya, yang di buku itu kalian ubah berarti kayak gini. Kan itu akar. Berarti pakai ini. SQRT dalam kurung. Berarti di situ kalian ada variabelnya S. Walaupun di sini, ini ikutin saja ya. S-nya S besar. Dikali dalam kurung S dikurang A. Dikali dalam kurung S kurang B dikali S dikurang C. Nah, ini ya yang kalian gunakan. Nah, otomatis di sini kalian ada perlunya variabelnya, berarti ada variabel L, kemudian variabel S, variabel A, B, dan C. Nah, ini variabelnya kalian perlu ini. Ini yang nomor 3 ya. Ini kenapa ini? Variabel L, kemudian S, A, B, dan C. Ini ya, itu yang nomor 3. Kalau yang itu salah, ini nomor 2. Nomor 2. Kalau nomor 3 tadi kalian bisa lihat contoh yang ini. Kalian bisa modif dari contoh yang ini. Nah, ini tinggal diubah nih. Ya, itu yang nomor 3. Nah, nomor 3. Lihat contoh yang berapa tadi ini? 5 contoh praktik 5-2.cpp. Kemudian yang nomor 4. Nomor 4 itu berarti kalian membuat suatu fungsi ya, fungsi bikin aja ini fungsi fx itu yang ini, fungsi fx ini itu kalian anggap aja bahwa ini adalah y. Berarti fungsinya itu nanti y sama dengan 2 dikali dalam kurung dalam kurung bx
Nah, itu maksudnya X pangkat 2 ya. X pangkat 2 bisa dengan cara seperti ini. Ditambah 5 dikali X kurang 8. Tapi yang perlu kalian tambahkan juga di sini adalah yang seperti ini ya. Oke. 8. Nah, seperti ini ya. Atau kalau kalian ingin menggunakan fungsinya dari library math, berarti tadi kalian bisa ini sama ya. X sama X, kemudian ditambah dalam kurung 5 dikali X kurang 8. Nah, seperti inilah. Nah, di sini kalian nanti kalau mau menggunakan yang ini berarti gunakan library GMath. Nah, sama juga yang ini adalah kalian supaya mudah gunakan perulangan. Nah, ini bebas perulangannya yang mana. Tapi biasanya kalau kita sudah tahu atas bawah sama bila kita sudah tahu batas bawah sama batas atasnya, maka akan kita gunakan itu adalah penggunaan for ya, gunakan perulangan for. Nah, oke, cancel dulu. Nah, jadi yang contohnya itu ya, di sini kalian variabelnya berarti ada variabel X, Y, 3. Nah, itu ya. Nah, jadi nanti penambahannya itu, penambahannya di apa namanya? Penambahannya di sini tadi, kalau menggunakan for kan pasti ada I++. Nah, ini nanti kalian gunakan penambahan yang 0,2. Nah, penambahan nilai X sebesar 0,2. Nah, ini kalian bisa menggunakan perulangan for atau menggunakan perulangan yang lainnya. Ini bebas ya. Ini coba saya stop share dulu. Kemudian coba pemrograman. Mana pemrograman dasar? 3B. Nah, itu ya ada apa namanya nih? Ada saya di grup ya. Oke, sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? Jadi paling tidak dalam minggu ini saya ingin lihat di Google Classroom itu sudah terupdate ya, bab 5 sudah kalian kerjakan. Paling tidak bab 5 ya. Karena nanti salah satu penilaian itu untuk UAS-nya kalian nanti selain nanti mengerjakan soal UAS, kalian juga harus mengumpulkan
tugas ini, tugas dari bab 1 sampai bab 8. Nah, di minggu terakhir itu, nanti di pertemuan terakhir itu sudah harus terkumpul semua. Itu sebagai salah satu syarat penilaian. Ditambah nanti juga kalian akan mengerjakan tugas UAS-nya. Kalau kakak tingkat kalian kemarin itu baik tugas kuliah praktiknya maupun UAS-nya itu masing-masing. Jadi mereka sendiri-sendiri buatnya. Nah, karena ini juga kan kita ada kondisi pandemi ini juga, sehingga saya permudah dengan mengerjakannya berkelompok dan UAS-nya nanti juga dengan kelompok yang sama. Yang jelas harapan saya nanti kalian bisa mengerjakan atau menjawab soalnya, itu saja. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya cukupkan dulu ya untuk pertemuan tatap muka online pada kesempatan kali ini. Dan jangan lupa nanti juga diinfokan ke teman-temannya, bahwa silahkan kalian isi daftar hadir. Nah, itu yang paling penting ya. Salah satu hal yang penting juga yang tidak ya, atau yang jangan sampai dilupakan adalah ini, mengisi daftar hadir ya. Oke, baik. Kalau tidak ada lagi, saya cukupkan dulu pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat mengerjakan tugasnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya end ininya. Oke, terima kasih.